warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Bapak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan doa sebelum belajar agar pembelajaran hari ini berkah dan bermanfaat. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Hari ini ada yang tidak masuk? Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Nah, di minggu kemarin kita belajar tentang bab aku anak. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mengenal sholat Jumat, sholat duha, dan juga sholat tahajud. Tadi pagi udah sholat duha semua kan? Sebenarnya sholat itu untuk apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Sebenarnya kita sholat itu untuk membuktikan bahwa adanya rasa syukur hamba. Kita kan sebagai hamba nih kepada Tuhan. Kan kita sudah diberi udara secara gratis, kita diberi kesehatan, kita diberi kebahagiaan. Nah, bentuk rasa syukur kita itu dengan cara sholat. Tidak hanya sholat wajib, sholat sunnah pun itu juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Nah, oke. Tapi sebelum mulai ke materi kita ice breaking dulu. Dengerin instruksinya ya. Kalau ibu bilang oke, ada kata-kata oke, itu kalian lakukan. Tapi kalau tidak ada kata oke, itu jangan dilakukan. Paham? Paham. Oke, sekarang berdiri semua. Angkat tangan kanan. Ya, siapa yang mengangkat tangan berarti tidak fokus. Ada kata oke nggak? Tidak. Oke, sekarang angkat kedua tangan. Oke, sekarang angkat kedua tangan. Pegang kepala. Ayo yang pegang kepala. Ada kata oke nggak? Enggak. Berarti ya harus fokus ya. Sekarang angkat kaki kanan. Oke, sudah fokus. Oke, lambaikan kedua tangan. Oke, turunkan. Oke, udah fokus semua. Tujuan pembelajaran kita kali ini, Ibu harap kalian mampu menjelaskan pengertian apa itu sholat Jumat, apa itu sholat duha, dan juga apa itu sholat tahajud. Lalu, kalian bisa menyebutkan kapan sih waktu pelaksanaan sholat tahajud, kapan sih waktu pelaksanaan sholat duha, dan kapan waktu pelaksanaan sholat Jumat, dan juga kalian mampu menyebutkan berapa jumlah rakaatnya. Serta kalian menyadari keutamaan dan manfaat dari ketiga sholat tersebut dan memotivasi kalian untuk terus melaksanakan sholat-sholat tersebut secara rutin. Sholat Jumat. Ayo bukunya dibuka semua. Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah. Didahului dengan 2 khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Nah, dilakukan secara berjamaah berarti sholat Jumat itu tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri. Misalnya, mau sholat Jumat sendiri di rumah, boleh atau tidak? Tidak. Jadi harus berjamaah di waktu zuhur. Kalau kalian sholat Jumat di jam 10, itu berarti belum waktu zuhur. Jadi nggak boleh melaksanakan sholat Jumat di. Setelah memahami pengertian, itu ada syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib itu apa sih syarat wajib? Syarat wajib itu apa? Syarat wajib itu kriteria
laki-laki. Laki-laki yang telah balik. Balik itu ketika umur yang cowok ketika umur 15 atau sudah keluar air maninya. Terus berakal sehat. Selanjutnya ada merdeka. Merdeka itu maksudnya bukan budak, karena dulu itu masih ada yang namanya perbudakan. Tapi di zaman sekarang itu udah nggak ada. Terus penduduk tetap atau bermukim. Jadi kalau ada yang bepergian itu tidak diwajibkan sholat Jumat karena dia tidak penduduk tetap, tidak bermukim. Kan dia sedang bepergian atau disebut dengan musafir. Nah, kalau musafir itu tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Terus ada bebas dari halangan sakit, tugas menjaga orang sakit atau bahkan cuaca ekstrim seperti hujan deras. Kalau lagi berjumat nih waktu zuhur terus hujannya deras banget, banyak petir di mana-mana. Itu kalian memilih untuk di rumah menjaga diri atau pergi sholat Jumat? Apa? Iya, menjaga diri karena itu kan takut kena sambar petir kan. Nah, kalau itu nggak apa-apa karena cuacanya ekstrim. Lalu ada syarat sah sholat Jumat. Kan tadi syarat wajib, sekarang syarat sah. Syarat sah itu hal-hal yang harus dipenuhi, hal-hal yang harus ada ketika kita akan melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama yaitu dilaksanakan di waktu zuhur. Jadi harus waktu zuhur. Kalau nggak waktu zuhur, sholatnya berarti tidak sah. Terus didahului 2 khutbah. Jadi sholat Jumat itu istimewanya dia itu didahului 2 khutbah. Oke? Dilaksanakan secara berjamaah. Nah, kalian pernah lihat nggak sholat Jumat di musola? Musola yang kecil? Ya, ada yang pernah, ada yang tidak. Nah, sholat Jumat itu harus berjamaah dan harus minimal 40 orang. Kalau musola itu mampu menampung 40 orang, itu biasanya boleh. Tapi kalau musola kecil, itu biasanya nggak dilaksanakan sholat Jumat di sana. Karena minimalnya itu 40 orang. Kan kalau sholat Jumat pasti orangnya banyak kan? Nggak mungkin sholat Jumat cuma 1 shop gini kan? Kan banyak. Nah, itu termasuk syarat sah sholat Jumat. Selanjutnya ada yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau mau melaksanakan juga tidak apa-apa, sholatnya juga sah. Yang pertama ada perempuan. Perempuan itu tidak wajib sholat Jumat. Yang wajib adalah laki-laki. Terus yang kedua ada anak kecil, anak yang belum balik, itu tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau sholat Jumat juga tidak apa-apa. Terus ada orang sakit itu tidak wajib sholat Jumat. Terus ada musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Tapi itu ada perjalanan lebih dari 85 km dengan tujuan yang baik. Jadi kalau misal kita lagi pergi ke Surabaya untuk mengunjungi misalnya rumah nenek, karena neneknya sedang sakit. Nah itu kita tidak apa-apa, tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi diganti dengan sholat zuhur. Selanjutnya ada kesunahan atau hal-hal yang disunahkan sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama ada apa? Mandi Jumat. Yang kedua? Iya, yang ketiga? Oke, yang keempat bersedekah di kota amal masjid. Yang kelima, masuk masjid. Nah, masih hafal nggak doa masuk masjid gimana? Hafal kan? Ya, ayo ya Pak, doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, nanti kalau mau masuk masjid doa ya. Terus ada sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, sholat sunnah ini itu untuk menghargai masjid. Jadi sholat ini itu dilakukan sebelum kalian duduk. Jadi kalau mau sholat tahiyatul masjid itu nggak boleh duduk dulu. Datang langsung sholat. Oke? Jadi kalau tahiyatul masjid ini dilarang duduk dulu. Terus ada mendengarkan khutbah. Khutbahnya sholat Jumat ada berapa? Setelah mendengarkan khutbah, kita udah langsung sholat Jumat secara berjamaah. Niat sholat Jumat. Sholli mustaqbilal qiblati
hingga 15 menit sebelum zuhur. Jadi kalau mau sholat duha jam 7 boleh, kalau mau jam 9 boleh, yang penting 15 menit sebelum zuhur. Hukum sholat duha itu ialah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Minimal rakaat sholat duha itu ada 2. Berapa minimalnya? 2. Maksimalnya itu 12. Maksimal sholat duha itu 12 rakaat. Selanjutnya ada keutamaan sholat duha. Kalian kan udah sholat duha tiap hari. Nah, itu keutamaannya itu yang pertama itu bisa melancarkan rezeki. Yang kedua bisa menjadi perlindungan dari Allah. Jadi ketika kita sholat duha terus, itu akan dilancarkan rezeki kita. Bisa melalui orang tua kita, bisa melalui kayak kita diberi kesehatan terus, kita bisa diberi kebahagiaan terus. Kan rezeki tidak melulu tentang uang kan? Bisa dengan kesehatan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Lalu orang yang rutin mengerjakannya itu termasuk hamba yang bersyukur, karena tadi sholat itu sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah. Sekarang niat sholat duha sebagai makmum. Gimana niat sebagai makmum? Sholli ada juga surat yang disunahkan ketika kita melaksanakan sholat duha. Di rakaat pertama kita disunahkan membaca Al-Jam dan surat dan Al-Jam dan Al-Kafirun. Kalau di rakaat kedua itu baru Al-Duha dan juga Al-Ikhlas. Rakaat pertama apa? Al-Jam dan Al-Kafirun. Rakaat kedua oke. Nah, setelah sholat duha itu ada bab yang terakhir, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud ini berasal dari kata wujud atau artinya bangun dari tidur. Biasanya disebut juga dengan qiyamul lail. Qiyamul lail, bangun malam, karena dilakukan setelah kita melaksanakan tidur dulu. Waktu terbaik melaksanakannya itu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu kayak kita lihat jam semua. Kan habis sisa itu kita anggap jam 7 ya. Jam 7 sampai jam setengah 10 itu sepertiga malam yang pertama. Terus dari jam 10 sampai jam 1 itu sepertiga malam yang kedua. Nah, sepertiga malam terakhir yang ketiga, yang terakhir banget itu dari jam 2 sampai menjelang subuh. Nah, itu yang diutamakan kita melaksanakan sholat tahajud di waktu ini. Terus juga sholat tahajud ini termasuk sholat yang dicintai Allah dan menjadi amalan bagi orang yang sholat. Karena apa? Karena kan ketika malam hari kan banyak yang tidur, tapi kita bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, di saat itu kan dunia lagi hening nih, jalanannya juga mulai sepi, orang-orang yang kerja juga udah pulang, udah tidur, tapi kita meminta pada Allah, kan itu kan tenang, jadi ibadahnya lebih khusyuk. Sholat tahajud dikerjakan minimal 2 rakaat. Nah, sholat tahajud ini disunahkan ditutup dengan sholat witir. Sholat witir itu sholat kan? Nah, jadi kalau misalnya sholat tahajudnya 2 rakaat, kita mau sholat witirnya 3 rakaat atau 1 rakaat itu boleh. Pokoknya ganjil. Ganjil. Nah, sekarang
sholat tahajud itu sholat malam. Banyak orang yang lagi tidur. Maka dari itu, doa orang yang mengerjakan sholat tahajud akan cepat dikabulkan. Kalau kalian punya hajat, sholat tahajud ya. Karena kan malam hari, banyak orang-orang yang tidur. Terus kalian meminta sama Allah. Jadi doanya itu nggak macet. Terus ada sholat ini itu menjadi tanda keimanan kepada Allah. Karena orang yang beriman itu biasanya sering melakukan sholat tahajud. Gak lagi butuh aja. Ya udah kita kalau misalnya mau sholat tahajud malam hari. Terus kalau biasanya orang yang beriman itu kalau udah kebiasaan kebangun jam 3 itu akan terus kebangun jam 3 karena dibiasakan. Nah itu adalah tanda-tanda orang beriman. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa sholat malam itu memberi kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Karena kita udah sering sholat malam, itu kan kita lebih dekat sama Allah. Dengan cara gimana Bu kok bisa tahu lebih dekat dengan Allah? Kita kalau ada apa-apa itu langsung ingat Allah. Misal kesadung, itu bilangnya astagfirullah atau innalillahi gitu. Itu kan kita ingat sama Allah. Gak bilang kata-kata yang buruk. Jadi bilangnya itu kalimat-kalimat thayyibah. Nah, dari ketiga materi tadi, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat Jumat, ada yang ingin ditanyakan? Berarti sudah paham semua ya? Ibu review materi kita hari ini dengan bermain monopoli. Oke, tapi sebelum itu, bukunya dikemasi dulu. Di atas meja tidak ada apapun. Ibu akan terangkan dulu cara bermainnya. Nanti kita sudah bentuk kelompok. Nah, setiap kelompok itu akan mendapatkan papan monopoli, akan mendapatkan satu dadu. Masing-masing pion itu apa? Pion itu yang dibuat jalan gitu loh. Nah, itu terus akan mendapatkan kartu, akan mendapatkan materi dan juga petunjuk permainan. Cara mainnya gimana Bu? Cara mainnya pertama kalian tentukan dulu siapa yang main pertama dengan cara bombika. Kan ini 5-5 kan? Siapa dulu yang main pertama? Setelah itu main pertama itu melempar dadu. Lempar dadu kan? Jika mendapatkan angka dadu misalnya 3 kan jalan dari start 1, 2, 3. Jadi mendapatkan card zone atau zona kartu. Nah, di sini kalian mengambil kartu yang luarnya itu sama dengan ini card zone. Kalau misalnya dapat soal uraian, berarti kalian mengambil kartu yang namanya soal uraian. Terus dijawab di mana Bu? Nanti dijawab di lembar kerja. Nanti masing-masing kelompok mendapatkan 1 lembar kerja. Di sini ada nama kelompok. Ibu tentukan ya nama kelompoknya. Ini kelompok 1. Nanti ditulis nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Terus ada nama anggota. Masing-masing anggotanya itu ditulis dan juga nomor absen. Kalau tadi kan mendapatkan soal uraian, berarti dijawab di uraian. Misal mendapatkan soal nomor 6, berarti kalian tulisnya di nomor 6. Jangan lupa nama menjawabnya juga ditulis. Paham? Dan dibedakan mana yang silver yang dapatkan kegiatan, mana yang kartu misteri, dan mana yang silver. Silakan boleh dimulai.
Sesuai dengan apa yang kalian jawab benar. Sekarang kita review di kuis online, oke? Nanti yang bisa angkat tangan ya. Siapakah yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Yang kuning. Aku melaksanakan sholat Jumat. Amin. Pertama, setelah sholat fardu dan memiliki keistimewaan dikabulkannya doa. Sekarang ibu akan membagikan reward dari hasil kalian. Jawab 6 dengan benar. Yang pertama ada Sahara, ada Ryan, ada Sean, ada Zahida, sama Abid. Ayo. Sekarang yang jawab 5 dan itu benar semua. Yang pertama ada Ibrahim, Sazia, Fadil, Alesa, Ada salahnya. Ika, Dias, Maki, Kalista, Naila, Gibran, sama Isa. Ada yang bisa menyimpulkan nggak hari ini kita belajar apa? Karena tadi Ibu lihat jawabannya udah hampir benar semua. Cuma salah satu, salah dua. Jangan lupa hari Senin kita semakin. Babnya apa babnya? Oke. Ibu rasa kalian sudah mampu dalam materi mengenal sholat Jumat, duha dan juga tahajud. Keren sekali pelajaran. Nah, sebelum Ibu akhiri, kita ice breaking lagi yuk. Kalau Ibu bilang merah, kalian dapat 1 kali. Ya. Kalau Ibu bilang kuning, 2 kali. Kalau hijau 3 kali. Kalau biru nggak usah tepuk. Ayo. 1, 2, 3, merah, merah, biru. Ayo. Merah, merah, kuning, biru.
jika ada